tidur di siang hari namanya qala yaqilu qailulatan. Dalam hadis ini dengan jelas Rasulullah menggunakan kata-kata batat. Dan kata bata yabitu itu makna spesial, yaitu hanya tidur malam. Kalau tidur siang disebutkan qala yaqilu qailulatan. Kalau tidur secara umum disebut nama yanamu nauman. Nah, dikarenakan Nabi SAW menggunakan kata baitutah, kata bata yabitu, yang itu artinya adalah tidur di waktu malam, maka banyak para ulama mengatakan sunnah muakkadah membasuh kedua tangan itu hanya berlaku bagi orang yang tidur malam saja. Adapun yang tidur siang maka tidak ditekankan, walaupun tetap disunahkan seperti tadi saya jelaskan. Walaupun hadis ini, walaupun pemahaman ini tidak sepenuhnya kuat, tidak sepenuhnya kuat bahwasanya sunnah muakkadah hanya berlaku bagi yang tidur malam saja. Karena akhir hadisnya menjelaskan fa innahu la yadri aina batajadu, karena dia tidak tahu di manakah letak tangan dia tatkala malam hari, tatkala ia sedang tidur. Nah, makna di sini adamu al-ilm, kita tidak tahu di manakah letak tangan kita tatkala kita sedang tidur, itu juga berlaku ada pada waktu kita tidur siang. Tatkala kita tidur siang, tidak tahu kemanakah tangan kita hinggap. Terlebih-lebih kita harus pahami di dalam kondisi, dalam konsep kehidupan zaman dahulu, seringkali orang ini menggunakan istijmar, yaitu bersuci dengan menggunakan bebatuan. Bisa saja tatkala dia tidur, dan ini biasanya terjadi kalau orang itu beristijmar, biasanya duburnya akan terasa gatal. Bisa saja tatkala dia tidur garuk-garuk di dubur sehingga tangannya dikarenakan tubuhnya dalam keadaan berkeringat sehingga tangannya pun terkena najis. Sisa-sisa najis yang masih melekat di dubur dia, yang ma'fu anhu. Nah, dikarenakan makna ini juga terwujud pada tidur siang sebagaimana juga terwujud pada tidur malam, itu kita tidak tahu di manakah letak tangan kita, maka yang rajih, yang lebih aqwa, ta'kidul istihbab, sunnah muakkadah untuk membasuh kedua tangan sebelum berwudu ini bersifat umum setiap kali kita terbangun dari tidur, baik tidur siang ataupun tidur malam. Inilah pendapat yang lebih aqwa. Kemudian selanjutnya, poin ketiga yang juga diperselisihkan oleh para ulama tentang ghuslu al-yadain. Pada hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, "Falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i kam salatan." Sebanyak 3 kali. Nah, apakah masyru'iyatul ghusli ini harus 3 kali? Sehingga kita makruh untuk memasukkan tangan ke dalam bejana walaupun kita sudah membasuhnya 2 kali atau sekali. Yang rajih, dan inilah yang zahir dari nas hadis ini, yang nampak secara nyata dari hadis ini, bahwasanya istihbab atau karahiyah idkhalul yadaini fil ina, makruhnya kita masukkan tangan ke dalam bejana itu tidak hilang, la yazul, tidak sirna sampai kita benar-benar membasuhnya sebanyak 3 kali. Nah, dikarenakan Rasulullah SAW memerintahkan kita membasuh 3 kali, dari sini sebagian ulama mengambil satu kesimpulan bahwa istihbab untuk ghuslul yadain sini bukan karena mujarradu makna najasah, bukan karena hanya ingin membersihkan tangan dari najasah, tidak. Bukan hanya sekedar tahsilut taharah, bukan karena hanya ingin meyakinkan bahwa tangan kita suci sebelum kita masukkan dalam ina, tapi lebih kepada makna ta'abbud atau tauqifi. Kenapa? Karena kalau alasan atau hikmah atau illah masyru'iyatu ghusl yadain sebelum kita masukkan dalam ina itu karena masalah taharah dari najasah, agar tangan kita suci, benar-benar suci dari najasah sebelum kita masukkan dalam ina, maka taharah ini telah kita dapat ketika kita membasuhnya sekali. Dengan sekali kita basuh, maka kita tayaqanna, kita sudah mendapatkan satu keyakinan, kepastian bahwa tangan kita telah suci. Namun Rasulullah mengatakan falyaghsilhuma salatan, hendaknya ia membasuhnya 3 kali.
tatkala perintah 3 kali ini menunjukkan adanya makna tauqifi selain makna yang tersurat dalam hadis ini, yaitu fa innahu la yadri aina batat yadu. Makna yang tersurat mengesankan, menunjukkan bahwa alasan membasuh ini hanya karena masalah kesucian, taharah. Namun makna yang tersirat dari taqyid dengan salat, pembatasan 3 kali membasuh ini, ada kesan yang cukup kuat bahwa ada makna tauqifi di sini. Ada makna ta'abbud, ada makna ta'abbudi. Makanya di sini para ulama, dan inilah yang pendapat yang kuat, bahwa karahiyatu idkhalil yadaini fil ma', makruhnya memasukkan tangan ke bejana, ini tidak akan gugur kecuali kita benar-benar telah membasuhnya 3 kali. Nah, kita lihat pada hadis ini Rasulullah SAW mengatakan falyaghsil idza qama ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina. Sebelum ia masukkan di dalam ina, ia basuh sebanyak 3 kali. Nah, kalau ternyata kita berwudu di kran, tidak di ina, apakah istihbab atau ta'kidul istihbab di sini masih tetap berlaku? Kita katakan tetap berlaku. Tetap ditekankan kita untuk membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Karena tadi alasan yang terakhir, karena pada takyid dengan salat, pembatasan penyebutan jumlah membasuhnya sebanyak 3 kali, ini mengesankan dengan kesan yang kuat sekali bahwa makna atau alasan membasuh itu bukan sekedar makna, bukan karena faktor najasah saja, namun ada makna tauqifi atau makna ta'abbudi. Makanya walaupun kita berwudu menggunakan keran, sehingga tidak ada kekhawatiran air yang kita gunakan berwudu itu najis karena airnya terus mengalir, tetap saja kita disunahkan secara muakkadah untuk membasuh kedua tangan sebanyak berapa? 3 kali. Sehingga ini tidak perlu kita risaukan. Kenapa? Kok membasuhnya 3 kali padahal sekali saja kita sudah yakin bahwasanya taharah tangan kita telah tercapai. Karena ternyata pada hadis ini kesan bahwasanya membasuh tangan ini adalah karena tauqifi itu kental sekali syarat dengan makna tauqifi dibanding makna ta'lili atau karena adanya suatu illah. Ikhwani wa ahibbai, ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Kita dapatkan dalam banyak riwayat di antaranya hadis Utsman bin Affan, tatkala beliau menyebutkan tata cara, mencontohkan tata cara wudu Rasulullah SAW, beliau praktekkan bahwasanya fa'afa ala yadayhi minal ina'i thalatha. Utsman sebelum berwudu menyebutkan tata cara berwudu, beliau menuangkan air dari bejana sebanyak 3 kali ke kedua tangannya. Ini jelas tidak ada yang perlu dilakukan lagi tentang metode ataupun tentang istihbab atau ta'kidul istihbab ghuslul yadaini thalatha. Nah, poin terakhir yang ingin ditekankan tentang ghuslu al-yadain qabla idkhalihima fil ina. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan ghuslul yadain merupakan sunnah yang nomor 2 setelah tasmiyah. Dan itu tepat. Urutan ini tepat adanya. Karena memang demikianlah adanya, dan inilah yang paling afdal, dengan paling sempurna. Dengan kita membasuh terlebih dahulu tangan kita, maka makna tadi untuk najasah, izalatul najasah itu betul-betul akan berfungsi. Artinya antum bisa bayangkan, andai membasuh tangannya itu setelah bersiwak. Ini saya tatkala antum bersiwak pasti membutuhkan untuk berkumur-kumur. Kalau anda berkumur sebelum tangannya dibasuh, andai pada tangannya betul-betul ada najasah yang melekat, tentu najasah itu akan mengenai anggota tubuh kita yang lain. Begitu juga siwak yang kita gunakan, baik siwak yang terbuat dari kayu atau sikat gigi, tentu najasah yang ada di tangan akan melekat di sikat gigi kita. Tentu itu tidak baik tentunya. Karenanya tertib ghuslul yadain ini benar-benar seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, yaitu setelah kita membaca basmalah
kita memulai dengan membasuh tangan sebanyak 3 kali. Nah, tentunya masalah tayamun di sini mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri di sini akan berlaku. Nanti sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh di sunnah-sunnah wudu yang selanjutnya. Ikhwan wa ahibbai, ini sunnah wudu yang kedua. Kembali ke menolok. Oke, Syekh menolok. Hana waktu adzan. Bagi 5 daqaiq. Baik. Na'khud as-sunnah ats-tsalitsah. Kemudian sunnah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ta'ala adalah wal madmadatu wal istinsyaq. Sunnah yang ketiga dan keempat ialah bermadmadah, memasukkan air berkumur-kumur dengan mulut kita, dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Namun ada sunnah yang kelima yang tidak disebutkan, walaupun itu mafhum, difahami dari sunnah yang keempat, yaitu istinsyaq, yaitu al-istinthar, mengeluarkan air dari hidung. Karena maklum bahwasanya madmadah itu pasti akan mengeluarkan air dari mulut, sebagaimana istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung pasti setelahnya akan mengeluarkan dari hidungnya. Karena kalau dimasukkan pasti akan yata'adza, menjadikannya sakit. Beda dengan madmadah. Kalau madmadah yang telan tidak masalah, berkumur-kumur tidak telan, itu tidak akan menjadikan kita sakit. Namun istinthar, mengeluarkan air ke dalam dari hidung, itu oleh para ulama dihitung sebagai sunnah tersendiri. Beda dengan madmadah. Kalau madmadah tidak harus dikeluarkan, juga tidak ditekankan untuk dikeluarkan, ditelan boleh. Namun dalam istinsyaq, para ulama menghitung mengeluarkan air dari hidung itu sebagai sunnah mustaqillah, sunnah yang tersendiri, karena makna yang tadi saya sebutkan. Jadi sejatinya yang sini sunnah yang ketiga, keempat dan kelima itu adalah madmadah, berkumur-kumur, kemudian beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Ada 3 hal yang secara persandingan. Namun ada hal yang unik di sini. Kenapa Asy-Syaikh Rahimahullah Ta'ala dan juga yang lainnya, para fuqaha yang lainnya, senantiasa menyandingkan antara madmadah dengan istinsyaq dan istinthar? Tidak dipisah. Kalau antum lihat sunnah-sunnah yang lainnya dipisahkan. Namun para fuqaha tatkala menyebutkan sunnah madmadah selalu menyandingkannya dengan istinthar atau istinsyaq. Ini dikarenakan ada satu hal yang hendaknya kita ingat, bahwa istihbabul madmadah dan istinsyaq itu yang sunnah, yang akmal, yang sempurna adalah bila kita melakukannya secara bersama-samaan. Madmadah dan istinsyaq sekali, dengan mengambil satu ghurfah, satu cidukan air dengan satu tangan, dan dengan satu air yang berada di tangan kanan kita ini kita melakukan 2 amalan sunnah secara berlangsungan, yaitu madmadah dan istinsyaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Itu kita lakukan secara bersamaan. Itulah yang akmal, itulah yang paling sempurna, dan itulah yang ahab, yang paling dicintai dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk madmadah dan istinsyaq ini banyak sekali dalil-dalil yang melandasi istihbab kedua amalan tersebut. Bahkan di beberapa hadis Rasulullah SAW menekankan begitu perlunya, begitu pentingnya, begitu muakkadahnya madmadah dan istinsyaq, sampai beliau menganggapnya sebagai khisalu al-fitrah. Asyrun minal fitrati, di antaranya adalah al-madmadatu wal istinsyaq. Di antara khisalul fitrah, amalan-amalan yang dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai amalan fitrah, yang merupakan ajaran seluruh para anbiya, seluruh nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, semuanya mengajarkan umatnya untuk madmadah dan istinsyaq.